Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Linda Suteja menjadi ragu-ragu berulang kali, tapi dia segera mengangguk dengan lembut dan mengikuti perintah Tama. Tapi dia juga tak lupa menasihatinya, "Tuan Tama, kalau begitu aku akan mengikuti semua perkataanmu. Berjanjilah padaku, kamu harus memperhatikan keselamatanmu, dan jangan sampai terluka sedikit pun." Tama mengangguk dan tersenyum, "Oke, jangan khawatirkan aku." Begitu suara itu turun, seorang pelaut berlari keluar dari tangga menuju dek kapal, dan berkata dengan gugup, "Tuan Tama, ada satu kapal di belakang kita yang telah mengikuti kita dan bergegas menuju ke arah kita dengan kekuatan laju penuh. Kapten curiga bahwa pihak lain tidak baik. Izinkan aku bertanya kepada Anda. Apa yang akan kita lakukan?" Tama tersenyum acuh tak acuh, "Mereka seharusnya ada di sini untukku. Kalian semua jangan ada yang ke dek. Serahkan semuanya ke aku." Pelaut itu buru-buru berkata, "Bagaimana bisa seperti itu Tuan? Tuan Tama, Tuan Ito Yuhiko dan Nanako telah memberi kami instruksi bahwa kami harus mengirim Anda dan Nona Linda Suteja kembali ke Indonesia dengan aman. Jika mereka yang di belakang kita punya niat jahat, maka kita akan bertarung dengan mereka. Dan pada saat ini kita harus segera meminta bantuan Tuan Ito Yuhiko. Dan biarkan dia mengirimkan bantuan secepat mungkin." Tama Renza lalu melambaikan tangannya, "Tidak, dengarkan aku. Antar Nona Linda kembali ke kamar, dan kemudian semua orang tetap di kabin. Tanpa izinku, jangan ada yang datang ke dek." Saat kapal kecil itu semakin mendekat dan lebih dekat ke Tama, wajah Raya mulai menunjukkan kegembiraan balas dendam. Dia lahir di salah satu keluarga seni bela diri terbesar di Indonesia, dan dia telah menjalani pendidikan seni bela diri terbaik di negara itu sejak dia masih kecil. Dia pasti seorang master dari master. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari orang biasa. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak memperhatikan kekuatan Tama. Dalam kesannya, dia hanyalah seorang pria yang berutang banyak, pengacau, dan penghancur. Mungkin ada sedikit keahlian dan sedikit latar belakang, tetapi sangat tidak mungkin menjadi master top. Lagi pula, yang diperhatikan para empu adalah persaingan yang sehat. Lalu apa kemampuannya? Apakah kemampuan memanggil polisi di belakang punggungnya? Oleh karena itu, dia telah memutuskan saat ini bahwa dia harus dapat membalas dendam batinnya hari ini juga. Saat ini, Kapten melaporkan, "Nona Raya Sucipto, kita kurang dari 800 meter dari kapal target." Raya menyeka keringatnya dengan telapak tangannya dan hatinya saat ini dipenuhi dengan rasa semangat yang membara, dan berkata, "Cepat, berikan aku teleskopnya." Segera, seorang pelaut menyerahkan teleskop berkekuatan tinggi untuk navigasi ke tangannya. Raya mengangkat teropong dan melihatnya, dan segera melihat Tama berdiri di dek sendirian, wajahnya penuh dengan kesenangan dan kepuasan. Karena kejernihan teleskop yang sangat tinggi, Raya hampir bisa melihat ekspresi Tama Renza sepenuhnya. Saat ini, dia membawa ketenangan alami yang acuh tak acuh di wajahnya. Jika ada senyuman di sudut mulutnya, dia selalu berhasil membuat pihak lain merasa dibenci. Oleh karena itu, dalam pandangan Raya,
Penampilannya saat ini hanyalah gambaran sempurna dari berpura-pura menjadi begitu memikat. Pada saat ini, mata Tama sepertinya melihat ke arah Raya, dan senyuman di sudut mulutnya menjadi sedikit lebih tebal. Tiba-tiba Raya merasakan kegugupan yang tak bisa dijelaskan pada awalnya, dan berpikir dalam hati, ekspresi anak itu tampaknya telah melihat melalui diriku. Apakah dia tahu bahwa aku ingin datang kepadanya untuk membalas dendam? Memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya lagi dan bergumam pelan pada dirinya sendiri, tidak mungkin. Hari ini dia tiba di dermaga lebih dulu dan naik perahu dulu. Ketika aku sampai di dermaga, dia sudah naik, dan aku mengendarai mobilnya dengan kaca satu arah. Tidak mungkin dia melihatku. Artinya situasi malam ini dengan cahaya yang minim, jadi dia tidak bisa mendeteksi keberadaanku sekarang. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Begitu dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan senyum dingin, dan mengertakkan gigi dan berkata, "Nak, aku akan membuatmu tidak bisa tertawa nanti." Karena itu, dia dengan tegas berteriak, "Cepat, atur kapal ini dengan kecepatan penuh." "Baik Non," ujar salah satu pelaut. Kapal yang ditumpangi Raya lebih kecil dari kapal yang ditumpangi Tama, dan kecepatan kapalnya relatif lebih cepat, jadi setelah menjalankan tenaga kuda penuh, celah antara dia dan Tama menjadi menyempit semakin cepat. Dalam sekejap mata, jarak antara kedua sisi hanya 500 meter. Dengan bantuan teleskop, Raya bahkan bisa melihat sedikit sampah di wajah Tama. Pada saat ini, senyum Tama semakin kuat, dan matanya terus menatap ke arah Raya. Dia sedikit bingung saat ini, jika sorot matanya sekarang adalah ketidaksengajaan. Lalu kenapa dia masih menatapku sekarang? Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan berkata kepada beberapa orang di sekitarnya dengan wajah tegas, "Semuanya, bersiaplah untuk bertempur." "Iya siap bos." Beberapa orang segera merespon, lalu mengeluarkan senjata dari pinggang mereka. Kontrol senjata Jepang sangat ketat, sehingga mereka menggunakan hampir semua senjata tersembunyi yang biasa digunakan dalam seni bela diri. Sementara itu, jarak antara kedua kapal itu semakin dekat. Raya Sucitpo saat ini tengah mengangkat tangannya, mengikat rambutnya yang panjang menjadi kuncir kuda yang tinggi. Parasnya juga tidak kalah cantik dengan Ayu Sucipto saudaranya, anak Zain Sucipto. Kemudian segera berkata kepada beberapa orang di sekitarnya, "Kapten, kita akan memukul sisi lawan terlebih dahulu, lalu membanting arah sehingga kapalnya berdempetan satu sama lain. Ketika kapalnya akan menempel satu sama lain, beberapa orang akan melompat bersamaku, menangkap pria itu ada di deck untuk pertama kalinya, dan membunuh sisanya." Beberapa orang tampak ketakutan, dan langsung berkata berbarengan, "Oke." Dalam hal pembunuhan, Raya sama sekali tidak pernah menyerah. Sejak dia lahir, ibunya selalu menanamkan kepercayaan kuat padanya. Artinya, tugas terpentingnya dalam hidup ini adalah melakukan yang terbaik untuk melayani ayah kandungnya, Zain Sucipto, dan seluruh keluarga Sucipto. Keyakinan ini, seiring waktu, menjadi keyakinannya yang tak tergoyahkan dalam hidup. Dia telah dicuci otak oleh ibunya sendiri sejak dia masih kecil, dan dia telah menjalani kehidupan seperti itu selama 21 tahun. Karena itu, selama itu bermanfaat bagi keluarga Sucipto, bahkan jika itu menjadikannya musuh seluruh orang di dunia, dia tidak akan pernah ragu-ragu. Jika seseorang berani merugikan keluarga Sucipto, itu bahkan akan menyentuh skala negatif mutlaknya. Inilah alasan mendasar mengapa dia akan menghancurkan seluruh keluarga Matsumoto. Dia dan Tama tidak hanya memiliki keluhan pribadi, tetapi juga dendam keluarga. Justru karena Tama telah mengadu domba dia dan lebih dari 50 master keluarga Sucipto lainnya, kekuatan pertempuran keluarga Sucipto terluka parah dan menderita kerugian besar. Karena itu, dia sekarang tidak hanya ingin membalas dendam, tetapi juga semua dilakukan untuk keluarga Sucipto. Saat ini, jarak kedua kapal hanya kurang dari 200 meter.
Bahkan tanpa mengandalkan teleskop, Raya bisa dengan jelas melihat fitur wajah Tama dan senyum aneh di wajahnya. Senyuman ini membuatnya merasa deja vu sekarang, ketika dia dan master keluarga Sucipto lainnya dibawa pergi oleh pasukan bela diri Jepang di dalam bus di Bandara Osaka. Tama, yang berdiri di kokpit jet pribadi, menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Saat ini, Raya menyadari bahwa Tama memang menatapnya dari tadi. Bahkan dari awal, dan sampai sekarang. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Pria ini, dapatkah dia melihat bahwa aku sedang mengamatinya? Di laut yang luas ini, dan di tengah malam, ribuan meter jauhnya, apakah dia mampu melihatku? Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.